Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat pagi semua. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan dan anugerah Tuhan boleh kita rasakan sampai pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan menghantarkan kami ke tempat ini bersama-sama untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, memberkati kami, sehingga hadirat-Mu boleh kami rasakan, sukacita itu boleh kami rasakan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Beracaranya bagi kami berdoa buat saudara-saudara kami masih dalam perjalanan. Tuhan hantarkan mereka di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan Engkau, Tuhan Yesus Raja kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita menyembah Dia, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan.
kehadiran-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau lihat setiap hati kami yang datang Tuhan, dengan segala kelemahan kami dan kekurangan kami. Kami percaya kami mendapatkan kekuatan baru daripada Engkau, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersuka cita karena Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau berikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih kami sehat, kami memuji Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ruangan ini penuh dengan kuasa Tuhan, dan hadirat Tuhan boleh kami rasa. Kami bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat pagi. Haleluya. Kita sehat. Puji Tuhan, saya percaya semua ruangan ini semua sehat ya. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan.
karena Dia baik bagi kita. Tuhan itu baik. Kita bisa lewati tahun 2021 dengan damai sejahtera Tuhan. Dan pagi hari ini kita rasakan kita boleh dimampukan Tuhan untuk menjalani 2022. Kita percaya segala sesuatu pasti lebih baik. Amin. Haleluya. Saudara, setiap anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Dan pada pagi hari ini kita terbukti bahwa kita bisa bersukacita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dalam gelombang apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami.
Tuhan kami, di awal tahun ini Engkau telah nyatakan kemuliaan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, pelindungan, penyediaan-Mu sepanjang tahun yang berlalu. Dan kami sungguh percaya di tahun 2022 sungguh Tuhan, berkat yang melimpah Engkau sediakan bagi kami. Mampukan kami dengan setia untuk dapat melakukan pekerjaan yang baik, yang terbaik, sesuai dengan kehendak dan janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami menyerahkan segenap kehidupan kami hari ini untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah leluasa boleh sampaikan Tuhan, hamba-Mu yang tidak apa-apanya Engkau sembunyikan di belakang saya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami selalu berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini di minggu kedua tahun 2022 ya, kita bertemu kembali. Nah, Bapak Ibu, di saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya kehidupan setiap kita ini harus tetap sehat. Dalam arti bukan sehat secara jasmani saja, tapi secara rohani, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan itu diciptakan sempurna untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena lebih dari itu, kita membutuhkan nutrisi yang baik. Dalam keseharian kita membutuhkan yang namanya asupan gizi yang baik, baik secara jasmani maupun secara rohani. Apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Kita percaya bahwa setiap kita ini sudah diperlengkapi dari hari ke hari oleh firman Tuhan. Melalui setiap renungan, bahkan juga doa-doa kita di hadapan Tuhan. Ada banyak harapan yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Tetapi kadang-kala hal ini menghambat pernyataan kemuliaan Tuhan untuk dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Maukah kita menjalani kehidupan kita di tahun 2022 ini dengan sehat? Amin. Amin. Yang pertama adalah nutrisi yang baik, imun yang baik. Tetapi lebih dari itu, firman Tuhan yang hidup juga kita harus bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hidup itu ada di dalam Tuhan dan sudah diberikan kepada setiap kita. Itu nafas kehidupan itu sendiri. Amin. Nah, pada pagi hari ini topik atau tema firman Tuhan dari pusat ya, dari GBI, yaitu menyingkirkan penyakit rohani. Ya, coba kita bayangkan bagaimana kalau seandainya kita mungkin semuanya pernah mengalami yang namanya sakit. Saya juga pernah mengalami yang sakit. Betapa tidak enaknya kalau sakit. Nggak nyaman. Mau memikirkan ini, mau melakukan ini tidak bisa apa-apa. Kita tidak produktif apa-apa. Walaupun tubuh ini ya memikirkan yang jauh, tetapi tidak berdaya untuk mewujudkannya karena terbatas, tidak maksimal. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan adalah bertopik, yaitu menyingkirkan penyakit rohani. Apa saja penyakit rohani yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita? Mari kita baca di dalam Mazmur untuk mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur pasal 24 ayat ketiga sampai ke-6. Iya. Oke, dari belakang aja. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 6 ya. Yang pertama saya akan bacakan itu ayat 3. Nah, kita ganti ya artinya. Oke. Ya, di sini kita akan baca. Yang pertama saya bacakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah,
pada pagi hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Karena Allah itu sendiri adalah Allah yang suci. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus menyingkirkan yang namanya apa yang menjadi penghambat daripada kita naik ke gunung Tuhan. Nah, apakah itu gunung Tuhan, Bapak Ibu? Ya, pagi hari ini kita akan membahas apa itu gunung Tuhan. Di sini katakan bahwa gunung Tuhan berbicara tentang keberadaan daripada Tuhan itu sendiri, di mana Tuhan bertahta, tempat yang kudus, dan berbicara tentang hadirat Tuhan. Kalau kita merasakan hadirat Tuhan, kalau kita merasakan yang namanya berkat anugerah Tuhan, kita merasakan yang namanya kemurnian hati yang baru di hadapan Tuhan, maka kita harus menjaga diri dari penyakit rohani. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini, berbicara tentang di mana Tuhan berada, bertahta, tempat yang kudus, atau berbicara tentang hadirat Tuhan. Nah, Allah, dikatakan sih, Allah bukan Allah yang sulit ditemui, bukan Allah yang sulit untuk ditemui. Tetapi tidak semua orang dan semua orang bisa menemui Allah. Katakan di sini bahwa tidak semua orang bisa menemui Allah. Kalau kita masih punya yang namanya penyakit rohani yang menghambat kita untuk datang dari Tuhan, kita nggak bisa, sulit malah. Untuk berdoa saja, untuk berkomunikasi saja sangat sulit. Manusia bukan main. Ya. Untuk bertemu dengan Allah, kita harus naik ke gunung Tuhan atau gunung kudusnya Tuhan. Kekudusan adalah hak yang harus utama yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah gunung Tuhan. Nah, selanjutnya ada apa? Ada apa kalau sudah di atas gunung Tuhan? Ada apa dengan kita kalau kita seandainya sudah di atas gunung? Ibarat seorang yang mendaki gunung. Memang untuk mendaki gunung itu sangat sulit. Sangat sulit. Kalau untuk melayani memang agak tantangan berat. Hujan kek, apalagi itu. Oh, dia itu nggak sepadan dengan saya atau tidak sevisi dengan saya. Itu tantangan. Ada saja hal yang menghambat kita untuk boleh naik ke gunung Tuhan. Bukankah semuanya itu adalah proses yang harus kita lewati? Nah, orang yang berada di atas gunung Tuhan, perhatikan sini bahwa orang yang berada di atas gunung Tuhan bisa melihat segala kekayaan, keindahan dan kemuliaan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Artinya penuh dengan ucapan syukur, kelimpahan anugerah Tuhan. Dia tidak pernah mengemis, dia tidak pernah egois lagi, karena sudah sepenuhnya Tuhan dinyatakan di dalam kelimpahannya untuk kehidupan sendiri. Nah, yang kedua, di sini katakan bahwa orang yang berada di atas gunung Tuhan bisa mengakses segala, ya, mengakses dan menikmati segala rahmat dan anugerah Tuhan dengan sempurna, tidak setengah-setengah, tidak setengah-setengah. Dia bisa mengakses semua, tidak ada hambatan apapun yang dilakukan. Kata firman Tuhan, semuanya akan diberikan. Kata firman Tuhan, tidak ada yang setengah. Bahkan dikatakan maksimal. Kalau orang sudah naik ke atas gunung Tuhan, kita bisa melihat semuanya, ya, dan menikmati, oh indahnya. Yang ketiga, bisa mengatasi serta melupakan setiap penderitaan dan masalah yang dihadapi dengan benar. Dia tidak melihat masalah sebagai hal yang menyulitkan lagi, tetapi dianggap sebagai berkat. Mengubah kutuk menjadi berkat. Kata firman Tuhan bahwa setiap kita mampu melewati semuanya itu dengan lega, kita punya jalan keluar. Kita punya persepsi yang berbeda dari setiap masalah. Masalah adalah sebagai proses untuk naik, bukan sebagai turun. Karena Tuhan, karena Tuhan beserta kita, Immanuel. Dan kita akan melihat dan merasakan kekuatan Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Hal-hal luar tidak pernah dan tidak akan mempengaruhi di dalam kita. Karena di dalam kita ada Tuhan. Di dalam kita ada kasih Tuhan. Tidak mempengaruhi kita untuk maju terus-menerus. Kita mengubah yang namanya kutukan tadi itu menjadi berkat. Kalau orang mungkin kita
sedang dilecehkan atau apa, tetapi kita nggak pernah marah, kita malah berdoa untuk orang itu. Nah, disinilah kita akan menjadi anak-anak Tuhan. Di sini kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang maksimal, yang akan terus belajar melihat segala sesuatu dengan kacamata yang benar. Nah, selanjutnya, orang yang berada di atas gunung Tuhan bisa melihat dan bersikap dengan benar. Bersikap dengan benar karena pikirannya memiliki pikiran Kristus dalam hidupnya. Jadi pada pagi hari ini, orang-orang yang sudah memiliki atau mengakses daripada hadirat Tuhan itu bisa mempunyai kelimpahan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Maukah kita naik di atas gunung Tuhan? Itu adalah pilihan kita sebagai orang percaya. Nah, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Yang pertama adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Inilah syaratnya kalau kita ingin naik ke atas gunung Tuhan, untuk bisa menikmati semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Murni hatinya dan tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, tidak ada pura-puraan. Jadi hati yang murni dan perbuatan yang berkenan kepada Allah adalah aksesnya kita untuk naik ke gunung Tuhan atau menikmati daripada anugerah Tuhan. Nah, selanjutnya, bersih dan murni hati seperti apa kata firman Tuhan? Ya. Bersih tangannya artinya tangan dipakai untuk memuliakan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, untuk menolong orang lain, menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Tidak dipakai untuk memukul orang atau menyakiti orang lain. Hal ini menjadi syarat utama kita untuk naik ke gunung Tuhan. Yang kedua, murni hatinya, yaitu berbicara tentang hati yang tulus dan suci, hati yang tidak dicemari oleh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa setiap kita ini banyak tantangan, Bapak. Siapa sih yang gak pernah jatuh? Siapa yang gak pernah melakukan kesalahan? Tetapi kita sadar bahwa ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita dipenuhi. Seorang Daud saja, raja yang besar itu pernah jatuh, tetapi dia dengan berani datang ke hadapan Tuhan untuk minta pertolongan dan dipulihkan. Nah, kita tahu bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya, hati dan kehidupan yang baru Tuhan beri kepada mereka. Namun demikian, Allah adil. Nah, disinilah letak keadilan Allah. Dia, kata firman Tuhan, dia meminta orang-orang yang mau naik ke atas gunung Tuhan di mana Allah berdiri, agar syaratnya adalah terhindar dari penyakit rohani. Nah, apa itu penyakit rohani? Ya, seperti di awal tadi, yang namanya penyakit, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Penyakit rohani itu lebih berbahaya, ya, daripada penyakit jasmani, karena berlaku tidak untuk hari ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal. Ya. Dampaknya kalau seorang memiliki penyakit secara jasmani dan secara rohani, tentunya tidak maksimal. Seperti di awal saya sampaikan, kita pernah merasakan sakit. Bagaimana tidak enaknya, bahkan tidak berdayanya kehidupan kita ketika kita sedang jatuh sakit. Artinya, apa-apa yang kita pikirkan, apa-apa yang kita cita-citakan, tidak pernah bisa dilakukan dengan maksimal. Ya. Tidak maksimal artinya tidak mampu mengakses daripada janji berkat kasih anugerah Tuhan dalam hidupnya. Tidak bertumbuh, apalagi berbuah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kala menjadi penyakit atau batu sandungan bagi orang lain. Kalau di tempat ini tidak ada yang seperti ini. Semuanya menjadi karena memang kerja kita diberkati untuk menjadi itu. Nah, selanjutnya bagaimana mengatasi penyakit rohani? Ya,
Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap kita pasti mengalami yang namanya naik turunnya. Ya, kita harus melakukan yang namanya check up terus. Nah, pertama-tama kenali dulu apa yang menjadi penyakit rohani yang ada. Ya, Paulus menyebut bahwa penyakit rohani ini sebagai perbuatan daging. Lalu lakukan yang namanya check up rutin, yaitu dengan melakukan evaluasi dan introspeksi diri. Ya, bisa secara pribadi, bisa secara orang terdekat, apakah kita mengidap salah satu atau beberapa penyakit rohani tersebut. Makanya perlu yang namanya evaluasi, ya, secara pribadi. Kita juga membutuhkan orang lain untuk menjadi kaca bagi kita. Koreksi dari orang lain penting, makanya tak boleh cepat tersinggung atau apa. Kenapa? Karena kita tidak sempurna. Yang menyempurnakan kita adalah kebersamaan kita di dalam tubuh Kristus. Kita harus menerima semua itu. Bagaimanapun, orang yang cepat tersinggung berarti sudah memblok kasih anugerah Tuhan dalam hidupnya. Karena bagaimanapun orang-orang sekitar, itulah orang-orang yang Tuhan taruh menjadi anugerah kita untuk apa? Membuat kita bertumbuh. Jangan anti dengan kritik atau yang namanya ide-ide baru. Kita ini butuh orang lain. Di saat kita ini sedang jatuh, pasti orang lain, orang terdekat itu yang paling tadinya itu mengkritik kita, yang pertama juga menolong kita. Amin. Nah, selanjutnya di sini. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan sesuai dengan konteks firman Tuhan, yaitu tetap menjaga hati nurani, murni di hadapan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 24:4a, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bersih tangan dan murni hati adalah mutlak, wajib dipunyai, dilakukan oleh setiap kita sebagai orang percaya untuk dapat mengakses daripada janji berkat Tuhan. Kita bisa melihat semuanya dengan kaca yang mata yang benar. Kita bisa, kapasitas kita semakin besar karena kita mempunyai pandangan yang berbeda dari setiap rentetan masalah yang hadapi. Kita tidak menyendiri atau tidak membenarkan diri sendiri. Nah, hati nurani jika tidak jaga maka menjadi kotor, kata Tuhan, dan tidak peka lagi akan suara Tuhan. Kebal, ya. Bagi mereka yang ingin tetap bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, harus memelihara yang namanya hati nurani. Ya, ada saja yang celutukan orang-orang luar gitu. Hati nuraninya udah ini ya, udah tumpul ya. Jelas-jelas orang lagi kelaparan atau apa gitu ya. Nah, itu celutukan orang. Tetapi kita juga sebenarnya percaya harus bisa peka terhadap suara Tuhan. Jika melakukan dosa, cepat menyesal dan meminta pengampunan dari Tuhan. Jika ada akar pahit, cepat selesaikan dengan cara melepaskan pengampunan. Rupanya akar pahit itu penyakit yang harus disingkirkan. Karena penyakit rohani berdampak kepada jasmani. Kalau seandainya kita punya akar pahit, itu berdampak pada kesehatan kita. Orang yang sering sakit hati cepat-cepat, lama-lama juga akan berdampak kepada kesehatannya. Jika ada perbaik, cepat selesaikan dengan cara melepaskan pengampunan. Pengampunan adalah wajib kita lakukan karena Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Ya, Tuhan sudah terlebih dahulu kok. Apa sih salahnya mengampuni orang lain? Dengan cara demikian, maka orang tersebut akan tersingkir dari penyakit rohani. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah menjaga perbuatan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ini adalah tindakan keseharian kita. Selain menjaga kemurnian hati, maka Tuhan pun menginginkan agar orang percaya adalah orang yang bersih tangannya. Jangan melakukan perbuatan kotor atau perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Ada sama. Menjaga perbuatan agar tetap baik dan bersih merupakan sikap yang bisa menyingkirkan daripada penyakit rohani. Kita ingin semuanya sehat,
Kita ingin semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kadang-kala dalam perjalanan kita ada saja yang menghambat kita untuk bisa melakukan pekerjaan atau perbuatan yang baik. Ini di dalam kita kadang ya mau melakukan yang baik, tetapi ini bertentangan. Maka dibutuhkan kacamata yang besar. Seperti apa yang Tuhan mau dalam hal ini? Kita harus memiliki yang pikiran-pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa segala sesuatu tidak mutlak itu kebenaran dari kita, tetapi kebenaran dari Tuhan. Mungkin saat ini orang itu menjadi berkat kepada kita melalui setiap teguran dari Dia. Kalau kita hanya berorientasi pada diri sendiri, semuanya semua gue maunya seperti ini gitu loh, tanpa melihat cakupan yang lebih besar dari keberadaan kita sebagai tubuh Kristus. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini terakhir ya. Ya, ini cepat ya. Cepat. Yang terakhir, menjaga keintiman dengan Allah. Wajib. Kadang-kala di doa malam itu sering terlintas bahwa dalam pikiran saya, kenapa malas banget itu? Kenapa ya sulit untuk bisa berkumpul? Atau mungkin karena ini kali ya, online kali ya, atau sekali kalau udah selesai pandemi kita nanti bikin doa di gereja kali ya. Karena memang kita tahu bahwa tantangan saat ini lebih banyak. Karena kita tahu bahwa keintiman dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan itu melalui keintiman dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan melalui siapa? Persekutuan dengan orang-orang sekitar. Kita banyak diberkati ketika kita saling sharing gitu. Mungkin saat ini kita berpikir begini, persekutuan dengan Tuhan itu hanya sendiri. Bukan seperti itu. Persekutuan dengan Tuhan itu adalah melalui orang-orang sekitar kita yang Tuhan percayakan. Kita harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui apa? Mungkin salah satunya adalah melalui doa bersama kita, melalui ibadah seperti ini, melalui doa mungkin pribadi. Ada hal yang kita sampaikan secara pribadi kepada Tuhan, mintalah. Tetapi kadang-kala inspirasi baru, ide baru itu didapatkan dari orang-orang sekitar kita. Kita bisa pintar itu karena orang-orang sekitar kita. Kontribusi terbesar kita itu bertumbuh atau berkembang itu dari orang-orang sekitar kita yang Tuhan taruh. Kita harus tetap menjaga keintiman di hadapan Tuhan melalui setiap momen ibadah kita, melalui setiap momen daripada doa-doa kita di hadapan Tuhan. Nah, di Mazmur pasal 24 ayat 6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, menanyakan tentang keberadaan Tuhan, menyatakan tentang hadirat Tuhan. Siapakah Tuhan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan, Allah Yakub. Kalau Tuhan sudah menyatakan kemenangan di tengah-tengah bangsa Israel melalui perjalanan padang pasir, itu dinyatakan. Harusnya kita juga bisa melewati padang gurun kita ini dengan hal yang sama, yaitu menanyakan keberadaan Tuhan setiap hari. Kita butuh orang lain, kita butuh teman, kita butuh yang namanya dukungan dari orang-orang sekitar kita. Nah, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Kita harus menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan sangat menentukan kekuatan kita dalam menghadapi hidup ini. Kalau kita tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka kita akan semakin lemah. Maka penyakit itu akan semakin menggorogoti kita. Imun daripada rohani kita semakin lemah. Mau kuat di dalam rohani, maka bangunlah hubungan yang intim dengan si yang punya kekuatan itu sendiri. Tuhan Allah yang hidup pencipta langit dan bumi sudah dicurahkan semua kepada kita. Kalau Tuhan menciptakan manusia itu di akhir, berarti Tuhan sudah sediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima.
sebenarnya kita nggak perlu ragu lagi. Ada pertanyaan, kenapa sih manusia diciptakan pada hari ke-6? Kenapa? Yaitu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan pada hari ke-6 barulah manusia yang serupa dan sejaman dengan diciptakan. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Nah, keintiman kita dengan pencipta inilah, dengan Tuhanlah yang menentukan kita kuat nggak menjalani kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan ada 3 jenis. Kita tahu Tuhan. Kita tahu Tuhan. Oh, ide itu Tuhan, benar. Dia itu Tuhan. Ini tingkat pertama nih. Kita tahu Tuhan, itu dia itu tuh, benar. Kita kenal Tuhan. Nah, berarti lebih dekat. Maka kita akan semakin intim dan erat. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, berarti kita juga harus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mau mengakses berkat, janji berkat Tuhan, marilah kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki agar kita senantiasa memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan. Ingatlah, kita tidak bisa melakukan perkara rohani di luar Tuhan. Sekali lagi, kita tidak bisa melakukan perkara-perkara rohani di luar Tuhan. Pengetahuan, kecerdasan, itu adalah pemberian dari Tuhan. Tapi kalau tidak menyertakan Tuhan, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, semuanya itu, kata firman Tuhan, sia-sia, kata pengkhotbah. Semuanya sia-sia. Yang membuat kita ini bisa semakin esensi depan, semakin bertumbuh, karena kita mengenal siapa pencipta kita. Dan membangun hubungan itu dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui persekutuan kita. Melalui orang-orang. Dan dalam momen perjalanan kita kadang-kala mengalami yang namanya sakit, penderitaan. Dan ketika kita sampai ke gunung Tuhan, kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan kita melihat, wah luar biasa. Itu di sana itu ada sungai yang bagus banget itu. Semuanya kelihatan. Karena kita ada di atas gunung Tuhan. Kita nggak mau melihat lagi penderitaan dari bawah ini. Kita nggak melihat lagi yang namanya ketika kita sempat jatuh. Ketika kita ini mungkin dilecehkan orang lain. Tetapi kita melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk perjalanan saya dari dasar gunung itu, meniti ke depan dan sampai ke atas, bernafas lega, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mau nggak kita ini melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita? Amin. Nah, kita harus aminkan itu. Berat, ya berat, tetapi kita harus lakukan dengan baik. Nah, orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan dalam hidupnya akan selalu mencari wajahnya. Cari wajah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya, ini lagi tentang kehubungan intim. Mencari wajahnya, cari wajah Tuhan, mencari perkenalannya, mencari yang namanya kebenarannya. Apa maunya Tuhan? Ya, Tuhan maunya begini, tapi kadang kita maunya begini. Nah, ini harus kita sejalan dengan pikiran Tuhan. Ketika Anda mencari wajah Allah, maka Anda akan berusaha hidup menyenangkan Allah. Anda akan berusaha menghindar dari penyakit rohani yang mengganggu. Dan Anda akan fokus menyenangkan hati Tuhan. Salah satu ciri orang yang berkemenangan adalah orang yang tetap fokus, bahkan juga berdiam di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan saat ini bahwa orang-orang yang tadinya mungkin dia biasa-biasa saja, tapi lama-lama, wah kok dia semakin gini ya? Oh tadinya nggak bisa begini, tapi sekarang dia bisa. Maka dibutuhkan yang namanya kerendahan hati untuk bisa mengakses semua berkat Tuhan melalui perjalanan hidup kita. Kita nggak bisa berkata A atau B,
tanpa Tuhan yang berkehendak. Amin. Nah, kita harus fokus menyengat Tuhan. Salah satunya adalah ikutilah ibadah, datang ibadah, jangan malas. Kenapa? Kalau malas itu ibarat orang yang bodoh. Malas secara jasmani juga begitu. Kalau malas secara jasmani, maksudnya miskin. Tapi malas secara rohani, yaitu malas berhubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, itu juga sama aja bodoh. Karena kita tahu kekekalan di dalam kita itu dikerjakan melalui apa? Persekutuan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Kita tahu bahwa setiap kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Mari kita menata kehidupan kita dan menghindari setiap penyakit rohani yang mau mengganggu atau menggerogoti kehidupan kita. Dan biar firman Tuhan pada saat pagi hari ini menjadi berkat kepada setiap kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan melakukan pujian. Boleh Mama Esther? Kita akan menaikkan pujian. Dengan apapun ya, puji Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
selalu ada bersama kami ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman untuk menghindar dari segala penyakit rohani. Tuhan, mampukan kami Tuhan dengan roh-Mu, kasih-Mu, kekuatan-Mu untuk dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami. Berat Tuhan untuk naik ke gunung-Mu. Dan kami sungguh percaya berkat penyertaan dan kasih Tuhan yang mampukan kami untuk boleh menikmati semua anugerah Tuhan ketika kami boleh ada di atas gunung Tuhan. Untuk melihat setiap berkat Tuhan yang luar biasa itu Tuhan. Boleh mengakses semuanya Tuhan. Dan ketika kami ada masalah, kami boleh dimampukan mengatasi masalah itu karena Tuhan ada bersama kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami terbatas, tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk memberkati kami, untuk memberikan kami kekuatan pelindungan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu pada saat pagi hari ini. Biar kami boleh Tuhan semakin hari semakin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Semua jemaat kami, bahkan juga yang sedang di dalam tekanan, Tuhan mampukan mereka dengan kekuatan-Mu, kasih-Mu untuk dapat lepas dari setiap persoalan mereka yang hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Kamu mau hidup Tuhan di dalam berkat-Mu, kamu mau Tuhan lebih lagi di dalam janji-janji-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memperlengkapi kami dengan firman-Mu, dengan kekuatan-Mu. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah selesai melakukan tugas Tuhan. Biar Tuhan, Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Marinus Baru. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang kita tahu bahwa kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Ya, kita diberkati pada pagi hari ini lewat firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kita akan memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau taburkan bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah setiap hati kami menerima setiap kebenaran firman-Mu. Karena itulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami Bapa, bagaimana kami harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena kami percaya dari segala sesuatu hanya Engkau menginginkan kami kerendahan hati. Apapun yang kami miliki Tuhan tidak ada artinya apabila kami tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa buat hari ini, dan kami mau mengembalikan berkat Tuhan yang sudah kami berikan, seberapapun Tuhan yang Kau berikan bagi kami, dan kami mau memberikan Tuhan yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini. Kiranya biarlah setiap persembahan kami, tangan-tangan yang terulur Tuhan, yang akan memberikan berkat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan setiap usaha pekerjaan apapun juga, sehingga biarlah berkat Tuhan melimpah di dalam keluarga kami, setiap usaha kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan kita, dan kita akan angkat pujian kepada Tuhan.
ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, kita mau berdoa sapa bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik bagi kami dan sangat baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sepanjang tahun 2021 Bapa, kami boleh lewati. Kami tahu Tuhan, tidak mudah bagi kami melewati tahun 2021 Tuhan. Banyak masalah, persoalan, bahkan kami banyak kehilangan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai Tuhan. Jemaat kami Tuhan, banyak yang sudah Kau panggil ke sisi-Mu Tuhan, lewat penyakit COVID-19 ini Bapak. Tapi Tuhan, kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam kami memasuki tahun 2022 ini Tuhan, memang tidak mudah Bapa, tapi kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau ketika kami melangkah Bapa, kami pasti dimampukan Tuhan, kami pasti dikuatkan Tuhan, kami diberikan keberanian untuk melangkah Bapa. Kami mau terus Tuhan membawa hati kami kepada Engkau Tuhan.
Kami mau terus melihat Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan hidup kami sia-sia. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan. Terima kasih untuk sukacita hari ini Bapa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau terus memberkati Bapak Marinus Tuhan, di dalam pelayanannya semakin hari Tuhan. Engkau semakin memberkati Bapa. Pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi Tuhan, untuk bisa Tuhan memenangkan lebih banyak jiwa lagi ke bawah kepada Engkau Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan berkati. Sebagai kepala keluarga Tuhan memberkati Bapa. Berkati rumah tangganya Bapa. Berkati ekonominya Tuhan. Berkati kesehatannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Dalam setiap masalah persoalan yang mereka hadapi Bapa, kami tahu Tuhan, ketika kami menutup hati, kami tidak dapat apa-apa. Tapi ketika kami berserah kepada Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang membuka jalan dan memberikan kemenangan bagi setiap kami di dalam persoalan dan masalah kami. Di dalam kesedihan kami Tuhan, kami percaya Engkau yang menghibur kami. Di dalam kesakitan kami Engkau yang mengobati luka kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami Bapa. Menyerahkan Tuhan pergumulan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Program-program yang ada di gereja kami, biarlah Tuhan memberkati. Kau juga memberkati anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini Bapa. Baik yang memainkan musik, memimpin pujian, para singer, penerima tamu, semua Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Medi Lombukia Tuhan. Berkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Pakai dia Tuhan, lebih heran lagi Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi tantangan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar bagi hamba-Mu ini. Berikan hamba-Mu ini kekuatan Bapa. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati Tuhan apapun yang menjadi kerinduan dari hamba-Mu ini untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan tinggalkan tempat ini Bapa. Biarlah Engkau juga memberkati kami Bapa. Kemanapun kaki kami melangkah pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati Tangerang Bapa. Berkati Tuhan Bapa, Presiden kami beserta dengan jajarannya Bapa. Biarlah semua boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri doa kami ini Bapa, mari sama-sama saudaraku yang kekasih, kita berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Nya ke atasmu, sehingga lumbung-lumbungmu dipenuhi oleh berkat Tuhan.
Tuhan akan memberkati engkau dan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Dan olehmu semua bangsa akan menerima berkat. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau akan terus berhasil dan tidak gagal lagi. Engkau akan memberi pinjaman dan engkau sendiri tidak meminjam, karena berkat Tuhan senantiasa ada di atasmu. Dengan berbagai hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan taruhkan di dalam kau. Tuhan memberkati buah kandunganmu, yaitu anak-anakmu, sehingga anakmu bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi kesukaan bagimu dan anak-anakmu mempermuliakan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya dan menerima berkat sama-sama katakan